Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terkait dengan Isa atau Yesus Kristus, Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Dan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Sahal Al-Mudhafari channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini Allah masih banyak memberikan nikmat-nikmat besar kepada kita semua. Sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmat iman yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini patut kita syukuri bersama. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa berjumpa kepada Rasulullah SAW di surganya kelak, kumpul bersama para sahabat Nabi yang mulia ridwanallahu alaihim ajmain. Amin Allahumma amin. Tayyib, teman-teman semua, sahabat Sahal Al-Mudhafari channel yang dimuliakan Allah. Beberapa hari lalu media-media sosial berawal dari kanal YouTube ya. Seorang Ustadz Adi Hidayat Hafizahullah pada saat menghadiri acara di Universitas Muhammadiyah di Riau, kemudian ada umat Nasrani yang dia sedang membacakan Bible. Ya, saya ingin katakan adalah Bible, bukan Injil, tapi Bible. Kenapa? Karena Injil itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Artinya kitab ini kitab suci, kitab yang mulia, yang Allah turunkan langsung kepada Nabi Isa. Tapi yang dipegang sama umat Nasrani saat ini itu bukanlah Injil tapi Bible. Ya. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini, dalam penyampaian yang disampaikan sama umat Nasrani tentang Yohanes 3 ayat 16, ini sebuah declare dalam Bible tersebut dinyatakan bahwasanya Allah mempunyai anak tunggal. Artinya dalam ayat ini dikatakan Allah mempunyai anak tunggal. Nah, kemudian Ustadz Adi Hidayat Hafizahullah Ta'ala, beliau menyebutkan di dalam Quran surah Maryam ayat 31. Ya, menariknya sebenarnya di penyampaian Ustadz Adi Hidayat itu ada penyampaian di mana surah Maryam ayat 31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa asani bis-shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Tapi subhanallah, dalam penyampaian Ustadz Adi Hidayat, beliau menyebutkan kata mirip ya. Nah, ini kalimat mirip ya ini yang perlu kita bahas. Ini sebuah kekeliruan yang fatal.
Kenapa fatal? Pertama, dalam Yohanes 3 ayat 16 yang disampaikan sama umat Nasrani, ini menyebutkan bahwasanya Allah memiliki putra atau anak tunggal. Nah, di surah Maryam, di mana kalau kita bahas di surah Maryam yang ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya." Aku ini adalah hamba Allah. Allah yang memberikan aku kitab dan wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Artinya jelas ini bertolak belakang. Ini bertentangan dengan apa yang disampaikan di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 tentang bagaimana Allah memiliki anak, tapi di surah Maryam ayat 30 ini sebuah kalimat di mana Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan Nabi Isa alaihi salam adalah seorang nabi. Artinya seorang nabi tidak boleh disembah. Hamba Allah ini adalah makhluk, bukan Tuhan yang patut disembah. Nah, ini beberapa koreksi ya, beberapa kekeliruan yang mesti kita sampaikan. Nah, yang kedua, kalau kita meyakini Allah punya anak, maka ini syirik. Hati-hati. Ini adalah syirik. Dan kalau kita meyakini Nabi Isa alaihi salam ini adalah hamba Allah, seorang nabi, maka ini adalah tauhid. Maka yang ingin kami tanyakan untuk Ustadz Adi Hidayat adalah miripnya di mana? Ketika Yohanes 3 dibacakan, kemudian ada surah Maryam yang juga dibacakan, kemudian ada kalimat mirip. Miripnya di mana? Justru ini tidak ada kemiripan sama sekali. Yang ketiga, justru ketika menerjemahkan itu tidak dibacakan dia menjadikan aku seorang nabi. Artinya tidak ada kalimat wa ja'alani nabiyya. Tidak dikatakan bahwasanya Isa ini adalah seorang nabi. Kenapa? Mestinya itu disampaikan langsung. Kalau bisa dibilang mumpung ada kesempatan, ini peluang dakwah, sampaikan. Ya, jadi tidak melihat bagaimana toleransi yang ada. Karena lagi-lagi kalau kita bicara toleransi, ini tidak bicara tentang akidah. Toleransi ini bicara hanya muamalah aja. Tidak bicara tentang akidah. Maka ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan ya untuk Ustadz Adi Hidayat hafizahullah. Yang pertama, pesannya adalah mestinya di saat itu Ustadz Adi Hidayat menjelaskan kepada umat Nasrani bahwa Nabi Isa sendiri mengaku. Nabi Isa sendiri itu mengaku bahwa pertama, dia adalah hamba Allah, berarti dia bukan Tuhan yang boleh disembah. Yang kedua, diberikan kitab bukan yang memberikan kitab. Berarti ketika Nabi Isa diberikan kitab, maka dia adalah makhluk bukan Tuhan. Yang ketiga, Nabi Isa adalah seorang nabi seperti nabi-nabi yang lainnya. Semoga Allah memberikan hidayah-hidayah kepada kita dan Allah sabatkan iman dalam diri kita. Amin Allahumma amin. Karena sabat iman, ketetapan iman dalam diri kita ini membuat kita berada di dalam kebenaran. Allah akan istiqomahkan kita berada di dalam kebenaran. Penutup, ada sebuah kisah seorang sahabat Nabi bernama Ubaidillah bin Jahsy, seorang sahabat Nabi yang sangat luar biasa keimanannya, bahkan mengucapkan syahadatnya langsung di hadapan Nabi, ikut hijrah bersama Nabi, siap menumpahkan darah bersama untuk Nabi, untuk Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hijrah yang kedua kali menuju Habasyah, yang terjadi adalah Ubaidillah bin Jahsy asik dengan khamarnya, cinta dengan khamarnya. Di akhir hayatnya Allah matikan dalam keadaan murtad. Semoga Allah jaga kita dari hidayah ini. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.